Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reinhard Josafat. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam hukum dasar kimia. Macam-macam hukum dasar kimia, yaitu hukum Lavoisier, hukum Proust, hukum Dalton, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Hukum Lavoisier adalah massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total setelah zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekekalan massa karena di dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. Bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Hukum Dalton adalah jika dua unsur dapat menyusun atau membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan antara massa dari unsur yang satu dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana apabila massa unsur yang lainnya dibuat tetap. Hukum Gay-Lussac. Ketika gas bergabung pada suhu dan tekanan konstan, perbandingan volume gas-gas yang terlibat selalu dalam rasio bilangan bulat sederhana. Hukum Avogadro adalah gas-gas yang memiliki volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Berikut contoh-contoh soal dari macam-macam hukum dasar kimia. Contoh soal hukum Lavoisier, terdapat 28 gram kalsium oksida atau CaO yang bereaksi dengan 22 gram karbon dioksida atau CO2, maka akan menghasilkan reaksi apa? Pembahasan. 28 gram kalsium oksida bereaksi dengan 20 gram karbon dioksida menghasilkan 50 kalsium karbonat atau CaCO3. Contoh soal hukum Proust. Suatu campuran mengandung belerang sebanyak 48 gram yang dibakar sempurna sehingga seluruh belerang dalam campuran berubah menjadi SO3. Jika SO3 yang terbentuk sebanyak 80 gram, hitunglah kadar dalam belerang atau persen dalam campuran semula atau ARE sama dengan 32, ARO sama dengan 16. Pembahasan. MrSO3 sama dengan 32 plus 3 kali 16 sama dengan 32 tambah 48 sama dengan 80. Massa S dalam SO3 sama dengan 1 dikali 32, 80 dikali 80 gram sama dengan 32 gram. Persen S dalam campuran. Massa campuran X 100% sama dengan 32 gram 48 gram dikali 100% sama dengan 66,67%. Contoh soal hukum Dalton, unsur belerang adalah S dan oksigen adalah O, membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang dalam senyawa 1 adalah 50% dan pada senyawa 2 adalah 40%. Apakah hukum perbandingan berganda berlaku untuk senyawa tersebut? Pembahasan. Senyawa 1 mengandung 50% unsur belerang, berarti massa oksigennya adalah 50%. Massa S banding O dalam senyawa 1 banding 50 banding 50 sama dengan 1 banding 1. Senyawa 2 mengandung 40% unsur belerang, berarti massa oksigennya adalah 60%. Massa S banding O dalam senyawa 2 sama dengan 40 banding 60 sama dengan 1 banding 1,5. Jika massa belerang dalam keduanya senyawa adalah sama, maka perbandingan massa oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 1 banding 1,5 atau 2 banding 3. Angka perbandingan merupakan bilangan bulat dan sederhana. Itu artinya, kedua senyawa tersebut memenuhi hukum perbandingan berganda. Contoh soal hukum Gay-Lussac 1. Reaksi N2G plus 3NH3G. Jika volume nitrogen yang bereaksi 2 liter, berapakah volume hidrogen yang dibutuhkan dan volume amonia yang terbentuk pada kondisi suhu dan tekanan yang sama? Jawabannya adalah perbandingan volume N2 banding H3 banding NH3 sama dengan 1 banding 3 banding 2. Jika volume N2 sama dengan 2 liter, maka volume H2 sama dengan koefisien H2 atau koefisien N2 dikali volume N2 sama dengan 3 banding 1 dikali 2 liter sama dengan 6 liter. Volume NH3 sama dengan koefisien NH3 atau koefisien N2 dikali volume N2 sama dengan 2 banding 1 dikali 2 liter sama dengan 4 liter. Jadi, volume hidrogen yang dibutuhkan adalah 6 liter dan volume amonia yang terbentuk adalah 4 liter. Contoh soal hukum Avogadro, tentukan jumlah atom yang terdapat dalam 1,5 mol oksigen atau O2. Jawabannya adalah jumlah partikel O2 mol dikali bilangan Avogadro 1,5 dikali 6,022 dikali 1023 sama dengan 9,033 dikali 1023 partikel. Sekian penjelasan macam-macam hukum dasar kimia dari saya. Saya minta maaf jika saya ada kesalahan kata. Saya akhiri sekian dan terima kasih.